silakan duduk di masing-masing kursinya ya. Om Swastiastu. Oke, silakan duduk anak-anak. Ya, oke. Anak-anak semuanya hari ini seperti biasa ya. Sebelum kita mulai, jadi ini sebenarnya SOP kita ketika belajar di lab komputer. Ya, tetap untuk perhatikan keselamatan kerja. Ya, jadi setiap pertemuan Ibu selalu ingatkan kalian mengurangi kemungkinan terkena arus listrik seperti itu. Ya, jadi kalian tetap wajib menggunakan alas kaki. Ya, silakan kalian hidupkan komputernya. Sambil menghidupkan, Ibu akan melakukan absensi. Dewa Ayu Agung Pratiwi, oke. Agung Prabawa, Damar Lingga, oke. Ayudiah Cahya Purnama, Indah Arisetia, oke. Anak-anak, gimana komputernya, ada yang bermasalah enggak? Sinyalnya hilang. Oke, nanti Ibu cek ya setelah ketika pretest nanti. Oke, sudah? Perhatikan semua. Nah, perhatikan semua, dengarkan arahan Ibu. Nah, jadi lagi sebentar anak-anak akan menjalani yang namanya penilaian akhir semester. Jadi Ibu harap kalian tetap termotivasi untuk menghasilkan yang terbaik ya. Apapun hasilnya nanti itu adalah hasil kerja keras kalian selama 1 semester ini ya. Tetap lakukan yang terbaik, kemudian tetap ingat tujuan kalian belajar. Hari ini kita mempelajari tentang analisis data ya. Analisis data pada bab visualisasi data. Apa saja yang akan kalian pelajari di pertemuan kali ini ya. Nah, yang pertama melalui praktikum dan diskusi. Jadi nanti kalian akan melakukan praktikum dan diskusi bersama teman kelompoknya. Ya. Peserta didik dapat menggunakan fungsi concave. Nah, apa sih fungsi concave? Nanti kalian akan pelajari. Kemudian melalui praktikum dan diskusi banyak seperti itu. Nah, teknik penilaian untuk pertemuan kali ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan melakukan pretest, posttest. Ya, di pertemuan kali ini kita akan mengadakan pretest. Kemudian di pertemuan kedua nanti di akhir kalian akan mengikuti posttest. Ya, jadi hasilnya itu hasil dari posttest itu yang akan dijadikan acuan penilaian. Seperti itu. Lagi? Enggak? Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah, kita pretest terlebih dahulu. Anak-anak silakan disiapkan perangkatnya. Boleh. Masih ada komputer yang hidup? Oh ya, di belakang boleh, silakan. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan semua. Nah, tahap selanjutnya itu adalah kegiatan literasi, ya. Jadi Ibu ingin membiasakan di kelas ini untuk kalian membaca
paling tidak mungkin 5-10 menit ya untuk materi informatika seperti itu. Ini anak-anak silakan dibaca dulu materinya, materi yang Ibu bagikan kemarin. Ya, jadi nanti setelah ini kita adakan tanya jawab sedikit. Ya. Oke, perhatikan semua, sekarang dengarkan penjelasan. Siapa yang mau menjelaskan atau mau menyampaikan apa fungsi dari text to column? Jadi text to column ini adalah digunakan untuk memisahkan antara itu jadi jadi dua kolom. Dipisahkan berdasarkan cara pemisah. Oke, tepuk tangan. Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh temannya. Jadi fitur text to column itu adalah memisahkan data yang ada di dalam sel itu untuk menjadi beberapa bagian. Kemudian selanjutnya rumus concate. Siapa yang mau menjelaskan apa fungsi dari rumus concate? Coba angkat tangan. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan. Nah, rumus concate itu kebalikan dari text to column. Ya, text to column itu memisahkan isinya menjadi beberapa bagian. Kalau concate itu menggabungkan, ya, menggabungkan isi dari beberapa sel seperti itu. Nah, mid itu left seperti katanya ya, left, mid sama right ya itu. Nah, left itu untuk mengambil karakter yang ada di kiri teks tersebut, ya. Kemudian mid itu yang ada di tengah-tengah, ya, untuk mengambil yang ada di tengah-tengah, seperti itu. Kemudian yang right itu fungsinya untuk mengambil karakter yang ada di kanan. Oke, yang paling belakang, bahasa yang paling simpel, ya. Jadi itu yang akan kalian pelajari, seperti itu, ya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan enggak dari kalian? Tidak? Oke, bisa kita lanjutkan? Oke. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan praktikum. Sebelumnya Ibu minta kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Siapa namanya? Degung ya? Siapa? Kamu belum dapat kelompok? Oh, udah. Oke. Yang belum dapat kelompok? Oh, berarti 1 orang ya? Oh, ini berdua aja nih sama yang di belakang. Berarti yang di belakang di depan aja duduk di sini. Saya biar kayak gini. Oh, kertasnya belum ya. Penyelidikan masalah. Nah, untuk permasalahan kali ini silakan dibaca orientasi masalah. Ya. Kalian diberikan data seperti berikut. Ya. Nah, datanya kalian bisa buka di folder dokumen di masing-masing komputer. Coba dicek terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang tinggal tambahin yang tanda petik tadi ya. Kalau nggak diisiin tanda petik, ini nyambung dia. Nempel dia. Nah, gimana tulisan concatenate? Concatenate. Ya. Nggak kelihatan ya? Ya, enter. Saya nambahin spasi. Nanti Ibu jelasin di depan ya, kalau udah kalian selesai. Mengcopy artinya ke sini. Sama dengan data yang lain. Kayak gitu, data nama yang lain. Blok. Ya. Nih, kemudian lihat aja formatnya, petik koma. Berarti petik koma pemisahnya. Baru teks. Baru teks. Bukan. Bukan ini.
Petik koma. Petik dua. Bukan. Nama depan ini penulisannya sampai I gede, nggak ada spasi. Kemudian Dedi Saputra juga sama, sebelumnya tidak ada spasi. Nah, jadi kalau secara logika, ketika digabungkan tidak ada spasi yang memisahkan. Ya, karena di belakang dan di depannya nggak ada spasi. Nah, makanya kita perlu tambahkan teks juga di sini. Caranya nambahin teks spasi itu di tengah. Mana ya? Oke. Yang menggunakan username ini menggunakan. Oke, silakan. Silakan. Tangan jadi. Om Swastiastu. Teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan rumusan masalah yang pertama, yaitu menggabungkan nama depan dan nama belakang yang ada di kolom. Itu dengan cara Oke, tepuk tangan. Oke. sekian dari pemahaman kami tutup dengan para sakti. Om Santi Santi. Oke. Oke. Masalah yang pertama ada pendapat lain kira-kira? Tidak ya? Oke, bagus sekali ya. Silakan duduk kelompoknya Dika. Jadi rumus yang digunakan itu adalah rumus concat ya. Nah, ada dua kemungkinan ya. Bagi yang memakai OPS 2007, rumus concat itu tidak bisa dipakai. Jadi gunakan rumus concatenate seperti yang didemonstrasikan oleh Dika. Ya. Nah, kemudian untuk masuk masalah satu sudah didemonstrasikan. Sekarang masalah yang kedua. Oke, silakan kelompoknya Eri ya. Oke, perhatikan semuanya, kita di langkah yang penutup ya, di langkah penutup yaitu penyampaian kesimpulan hari ini ya. Nah, siapa yang mau menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari? Oke, silakan Eri. Oke. Pada pembelajaran kali ini kalian telah mempelajari tentang text to column, kemudian concat dan rumus left, mid, sama right seperti itu. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian akan kembali melanjutkan mengolah data yang ada di lembar kerja itu, dan kita akan belajar dua fitur lagi. Ya. Fitur gimana caranya menampilkan mengisi data hanya dengan list yang ada. Ya. Kemudian yang kedua gimana caranya mengatur predikat otomatis dari nilai. Kemudian lagi sekali Ibu ingatkan kerapian meja dan komputer kalian. Ya, silakan dirapikan serapi mungkin. Keyboard juga. Kemudian silakan dimatikan komputernya. Oke, kalau sudah dan tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa dan para Masanti. Ya, silakan ketua kelas memimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Om Santi 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 Om. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan kembali ke kelas. Oke.